Halo semuanya, di video kali ini kami akan mereview beberapa jurnal, yaitu ada satu jurnal nasional dan satu jurnal internasional. Sebelum masuk ke reviewnya, saya akan terlebih dahulu dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Adila Elmana Putri, yang kedua ada saya sendiri Adila Radhatilais, yang ketiga ada Friska Dwi Pramudita, dan yang terakhir ada Raviana Dwi Damayanti. Of learning motivation of student. Jadi sebenarnya apa sih augmented reality itu? Jadi augmented reality merupakan suatu teknologi yang menggabungkan antara dunia nyata dengan elemen digital secara real time. Nah, hal ini memiliki fungsi untuk memperkaya pengalaman penggunanya. Teknologi ini sebenarnya tidak menggantikan lingkungan fisik, melainkan menambah informasi digital seperti gambar, video, kemudian model seperti 3D ke dunia nyata. Jadi augmented reality ini memberikan pengalaman yang lebih impresif kepada penggunanya dengan mengintegrasikan atau memadukan antara dunia virtual ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, augmented reality ini biasanya bisa diakses melalui beberapa perangkat ya, seperti smartphone, kemudian tablet, atau teknologi-teknologi yang lain. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya atau maraknya teknologi augmented reality yang digunakan atau diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Namun sayangnya dalam dunia penelitian belum banyak yang meneliti atau membahas terkait dengan dampak penggunaan augmented reality sendiri terhadap proses belajar, khususnya pada aspek motivasi belajar siswa. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya augmented reality ini bisa digunakan di beberapa teknologi atau beberapa perangkat seperti smartphone, tablet, dan lain-lain. Maka hal ini menimbulkan atau membuat augmented reality ini sangat mudah digunakan. Dan peneliti melihat bahwasanya augmented reality ini berpotensi meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar pada siswa, karena hal ini mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, visual, dan impresif. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi augmented reality ini dalam aspek motivasi belajarnya. Oke, selanjutnya masuk ke identifikasi variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau independent variabelnya, yaitu penggunaan aplikasi augmented reality dalam pembelajaran. Yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variable, di mana hal ini adalah membahas tentang motivasi belajar mahasiswa, di mana hal ini diukur menggunakan model ARCS yang terdiri dari yang pertama ada attention, kemudian relevancy, confidence, dan satisfaction. Dan yang terakhir adalah confounding variable atau variabel pengganggu, di mana hal ini bisa dilihat dari beberapa hal ya. Yang pertama ada pengalaman teknologi sebelumnya, kemudian kualitas desain aplikasi augmented reality-nya itu sendiri, ada faktor novelty atau efek kebaruan, kemudian selain itu juga bisa dilihat dari kondisi pembelajaran tanpa kelompok kontrol ya. Dan yang terakhir bisa dilihat juga dari perbedaan individu mahasiswanya itu sendiri. Selanjutnya bagaimana sih kira-kira hipotesis atau gambaran awal dari penelitian yang membahas tentang augmented reality ini? Jadi peneliti mengatakan bahwasanya terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan aplikasi augmented reality ini terhadap peningkatan motivasi belajar. Melanjutkan review jurnal yang telah dibawakan oleh teman saya, di sini saya akan melanjutkan review. Untuk metode, penelitian ini melibatkan 78 mahasiswa semester 2 program Bachelor of Medicine dan Bachelor of Surgery di University of Cape Town di Afrika Selatan.
dan semua mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini sedang mengambil mata kuliah anatomi. Desain dalam penelitian ini yaitu desain one group pre-test post-test atau desain satu kelompok dengan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi. Nah, desain ini juga masuk dalam kategori within subject, yang artinya setiap mahasiswa itu dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, kenapa pendekatan ini dipilih? Karena semua subjek dan penelitian ini tuh berasal dari kelompok yang sama, jadi memungkinkan apa yang mereka alami itu hampir sama. Nah, untuk pengukuran variabel dependent atau variabel motivasi belajar, di sini itu dalam jurnal itu menggunakan kuesioner instruksional material motivation survey atau IMMS yang terdiri dari 36 pertanyaan dengan skala Likert 5 poin. Nah, instrumen ini juga didasarkan pada model ARCS, yaitu Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction. Kuesioner dalam penelitian ini diisi sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama saat mahasiswa ini menggunakan materi pembelajaran konvensional, yaitu menggunakan catatan anatomi yang dimilikinya. Nah, yang kedua itu setelah mahasiswa ini menggunakan anatomi 4D. Aplikasi yang memungkinkan mahasiswa melihat model 3D tubuh manusia secara interaktif itu melalui kamera smartphone dengan cara mendeteksi gambar tersebut. Selanjutnya adalah terkait prosedur eksperimen pada jurnal. Nah, yang pertama, mahasiswa itu disuruh untuk mengisi pretest itu dengan menggunakan catatan konvensional atau catatan anatomi yang telah dimilikinya. Nah, yang kedua, si mahasiswa ini nanti disuruh untuk mengisi post-test, yang mana setelah mahasiswa ini menggunakan aplikasi AR mobile atau anatomi 4D dengan cara menggunakan kamera smartphone-nya untuk mengetahui atau untuk menampilkan secara 3D anatomi tubuh manusia. Terus yang selanjutnya adalah melakukan wawancara online secara singkat kepada 2 dosen dengan mengajukan 6 pertanyaan terbuka di fakultas dari sains dan kesehatan untuk mendapatkan pandangan kualitatif tentang penggunaan AR mobile ini. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar itu sebesar 14,43%, yang mana ini berarti bahwa penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar secara signifikan. Hal ini juga didukung oleh adanya wawancara dengan 2 dosen yang menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan AR ini tuh terasa lebih menyenangkan dan interaktif, meskipun masih ada beberapa tantangan seperti masalah teknis dan kebutuhan untuk pelatihan. Sebelum dilakukannya analisis, adanya nilai-nilai negatif pada beberapa item itu dikoreksi. Dan reliability instrumen itu diuji menggunakan Cronbach's alpha ya, dengan menunjukkan nilai 0,7 sehingga variabel ini tuh dinyatakan reliable. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa aplikasi anatomi 4D ini berhasil meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, terutama dalam hal menarik perhatian, meningkatkan rasa percaya diri, dan memberikan kepuasan selama proses pembelajaran. Nah, hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa adanya potensi teknologi AR itu dalam membuat pembelajaran anatomi itu lebih hidup dan engaging. Nah, penurunan pada faktor relevans yang tidak signifikan itu kemungkinan disebabkan karena aplikasi tersebut itu belum disesuaikan secara khusus dengan materi kuliah anatomi di universitas tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu review terkait kelebihan dan kelemahan dari jurnal. Nah, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya ada penggunaan desain within subject yang lebih sensitif dalam mendeteksi adanya perubahan. Nah, yang kedua itu instrumen yang digunakan itu udah valid dan reliable. Dan yang ketiga itu pelaksanaan di konteks kelas nyata. Nah, untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama, tidak adanya kelompok kontrol. Nah, untuk yang kedua itu durasi penggunaan AR yang relatif singkat, serta adanya ketergantungan pada data self-report yang rentan terhadap bias. Sekian penjelasan dari saya dan teman saya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.